Okay. Hey, come here, Bill. 2, 3, 4. Magnificent. Magnificent. Beautiful. 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 Magnificent. A perfect rendition. Ladies and gentlemen, there you see the greatest tea room orchestra in the world. It's my pleasure to introduce now in their first live appearance for goodness knows how long in front of an audience, the Beatles. Pecinta pariwisata dan beliau adalah salah satu ketua organisasi pencinta pariwisata yang berada di Indonesia tentunya. Dan tidak tanggung-tanggung beliau adalah salah satu ketua umum pariwisata di Indonesia yang namanya Genpari. Untuk lebih jelasnya nanti beliaulah yang akan lebih memaparkan apa sih itu Genpari. Untuk itu sudah hadir di ruang studio seorang cowok masih ganteng padahal usianya udah lumayan nih. Pasti sobat RKS juga penasaran kalau kali ini narasumbernya berbaju putih, ada plat hijaunya gitu ya. Dan siapakah dia? Beliau adalah Dr. Insinyur Dede Farhan Aulawi MMCHT. Nah, kita sapa saja langsung ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kan suaranya sudah terdengar ya sobat RKS. Apa kabarnya Kang hari ini? Maaf ya bilang Akang kalau sudah di ruangan ini semuanya Akang dan Teteh nggak ada ibu dan bapak. Ya, ya baik. Terima kasih. Alhamdulillah sehat-sehat dan selamat siang serta sehat juga buat para pemirsa sekalian. Untuk hari ini mungkin kunjungan Akang ke Sumedang itu ke daerah mana ya tadi? Tadi ke Desa Margamukti ya. Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara. Iya. Oke, mungkin sobat RKS yang pernah mendengarkan sebenarnya Kang Dede ini sudah pernah juga duduk di ruang studio ini ya. Waktu pertama kunjungan juga ke Kabupaten Sumedang. Betul. Membahas tentang pariwisata. Dan untuk tema kali ini mungkin kita akan bahas tentang perjalanan yang dilakukan oleh Pak Dede sama timnya, karena banyak juga nih ya yang hadir dari pusat. Oke, sebelum bincang-bincang selanjutnya, mungkin Dewi Ara juga boleh kepada Kang Dede agar mengulang kembali apa sih itu Genpari, karena nama Genpari ini sudah mulai terdengar gaungnya di Sumedang. Ya. Oke, silakan. Ya baik, terima kasih pemirsa sekalian. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita ketemu kembali ya. Jadi nama organisasinya adalah Prawita, secara legalitas yaitu Pegiat Ragam Wisata Nusantara, disingkat Prawita. Nah, program utamanya adalah Genpari, Gerakan Nasional Pecinta Pariwisata Indonesia. Jadi orang menyebutnya Prawita Genpari, atau ada juga yang menyingkatnya itu Genpari saja gitu. Biar mungkin lebih singkat saja. Intinya kecintaan kita terhadap pariwisata Indonesia itu ada dua aspek. Yang pertama, potensi pariwisata Indonesia itu memiliki peluang yang sangat lengkap. Jumlahnya banyak dan tersebar dari Aceh sampai Papua, semua memiliki potensi yang unik-unik gitu. Sekarang kalau Genpari sendiri sudah di berapa provinsi terbentuknya? Iya. Ya, kalau yang sudah disahkan, artinya dilantik, sudah 5 DPW. Yang lain ada beberapa yang mau dilantik, cuman memang keburu Covid gitu. Begitu Covid, relatif selama 2 tahun ini tidak ada aktivitas pelantikan-pelantikan. Tapi sekarang sudah mulai lagi ya, Kang ya? Ya, sekarang alhamdulillah Covid udah mulai reda, PPKM dicabut, udah mulai aktif kembali. Nah, mungkin yang terdekat ini rencananya akhir Januari atau mungkin nanti awal Februari pelantikan DPW Sumatera Utara di Medan gitu. Itu salah satu contoh, di samping mungkin nanti menyusul yang lainnya gitu. Oke, yang Maluku itu waktu itu sudah
ada rencana juga ya yang provinsi. Kalau Maluku itu memang baru kabupatennya di Pulau Buru, tapi pengurus DPW-nya memang belum. Oke. Biasalah dalam organisasi lah selalu ada dinamika masalah kepengurusan. Ya kalau tidak salah waktu itu di masa COVID juga Iya. kan provinsinya itu sudah mau mengadakan acara untuk pelatihan, tetapi Iya. tertunda mungkin sampai sekarang ya. Ya Belum ada tertunda. acara juga. Ya mungkin mudah-mudahan ketika semua situasi sudah normal dan teman-teman udah siap, mudah-mudahan bisa segera bisa dilantik juga. Poinnya apa? Kenapa kita disebutkan gerakan nasional? Karena setiap provinsi, setiap daerah punya potensi masing-masing. Nah sehingga untuk memudahkan koordinasi, memang pengurus-pengurus itu harus segera dibentuk supaya nanti mudah menyamakan persepsi, program dan lain sebagainya. Karena ada banyak sekali program yang dimiliki. Meskipun Prawita Genpari itu organisasi yang independen, artinya tidak dibiayai oleh pemerintah, tidak dibiayai oleh siapapun. Kita organisasi yang bergerak berdiri di atas biaya sendiri. Alhamdulillah programnya banyak dan relatif padat jadwalnya. Sampai teman-teman di Genpari ini jadwal mainnya itu lebih padat daripada jadwal belajarnya. Sehingga ini main terus ini. Bagus, tapi itu awet jadi awet muda. Iya, gitu ya. iya pemirsa sekalian yang seneng jalan-jalan sebetulnya bisa gabung di Genpari ya. Tapi sebenarnya itu bahasa guyonnya. Artinya Tapi benar juga. ya, artinya gini, di samping programnya itu memang adalah rekreasinya, ada banyak hal yang kita lakukan di desa-desa. Ada program edukasinya, semacam saresehan wisata di desa-desa. Ada juga beberapa program pelatihan-pelatihan. Sekedar tahu para pemirsa sekalian, Prawita Genpari itu fokus di 3 bidang: pariwisata, seni budaya, dan UMKM. Nah, untuk bidang kepariwisataan saja, Genpari punya program sekitar 37 judul pelatihan. Jadi teman-teman yang suka atau ingin mendalami bidang kepariwisataan bisa ikut pelatihan-pelatihan di 37 judul itu. Tapi kalau ingin belajar aneka pelatihan di Genpari ada 2.500 judul. Jadi lumayan lah, mungkin sampai pensiun itu proses belajarnya bisa banyak sekali gitu. Makanya jadwalnya itu ya. Rekrutmennya usul kepada yang sudah pensiun, emang begitu atau gimana itu? Enggak, mungkin sebetulnya kalau yang lebih pensiun itu memang mungkin saat ini yang lebih banyak tertarik karena ikatan-ikatan kerja dengan kantor dan lain sebagainya relatif sudah lebih luwes lah. Kalau yang terikat misalnya dengan pekerjaan kan waktunya nih relatif padat. Kadang ada juga yang Sabtu masuk misalnya. Kalau hari Minggu aja jalan mungkin dia capek. Tapi kalau yang sudah pensiun jadi waktunya punya kecukupan waktu yang lebih leluasa gitu. Kalau untuk sementara ini, Dewi Ara juga tadi dengarkan dari Kang Dede bahwa selama ini keliling ya, baik keluar provinsi ataupun keluar daerah atau antar kabupaten, mungkin apa yang paling gitu ya, paling menyenangkan di saat perjalanan menuju sesuatu baik provinsi ataupun kabupaten itu sendiri? Sebetulnya ada beberapa hal ya. Kalau kita jalan bareng misalnya dalam kegiatan Genpari, satu yang jelas itu menambah silaturahmi, banyak kawan, banyak saudara-saudara. Karena kita bukan hanya ke kota-kota kabupaten saja, kita sampai masuk ke level desa-desa terpencil, ke kampung-kampung, ke pelosok dan lain sebagainya. Itu tujuannya untuk apa sih kan sampai ke pelosok-pelosok nggak dipilih yang sudah jadi aja gitu gimana? Iya nggak. Nah justru kita sebetulnya lebih tertarik mengidentifikasi potensi bukan destinasi. Kalau destinasi udah jadi ya. Gitu. Justru sesungguhnya di samping destinasi yang ada, Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa dan setiap desa memiliki. Nah sebelum kita mengembangkan menjadi destinasi, kita perlu mensurvei untuk mengidentifikasi desa ini punya apa saja potensinya dan seterusnya. Setelah itu kita biasanya koordinasi atau juga diundang oleh kepala desanya, mengumpulkan semua tokoh masyarakat di balai desa untuk menyamakan persepsi bagaimana cara membangun desa di desanya masing-masing. Jadi intinya visi misi dari Genpari itu sendiri
yang pada dasarnya ingin mewujudkan pariwisata Indonesia menjadi sektor andalan ini bagi negara. Karena ini baik dari sisi keunggulan kompetitif maupun keunggulan komparatif, Indonesia itu unggulnya sebenarnya di bidang pariwisata. Itu sebuah fakta dan realita. Dari jumlah dan variasi yang banyak ini tersebar luas. Makanya kalau kita lihat komparasinya dengan beberapa negara lain yang saat ini mengembangkan wisata, Indonesia itu sesungguhnya paling komplit. Cuman memang belum tereksplor dan terpromosikan dengan baik. Makanya Prawita Genpari lahir dalam rangka membantu pemerintah mengidentifikasi dan mempromosikan pariwisata yang ada di Indonesia ini. Jadi ini teman-teman udah terpetakan ini, dari mulai Aceh, di Aceh punya apa saja, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan seterusnya sampai ke ujung Papua gitu. Udah, nah dengan demikian ketika bicara pariwisata itu ada banyak literatur bagaimana cara mengembangkannya. Pariwisata itu sendiri. Nah, kalau boleh nih Dewi Ara bertanya juga, kenapa sih tertarik kepada tentang pariwisata ini gitu ya? Sedangkan Akang sendiri latar belakang kalau tidak salah berada di jajaran kepolisian ya kalau nggak salah gitu kan. Tetapi kok lebih enak, kayaknya lebih nyaman, lebih itu ya, lebih dijiwai itu di pariwisata ini. Ya sebenarnya begini, apapun profesinya, apapun pekerjaan seseorang, kalau ada waktu libur kan senang rekreasi. Jadi artinya pariwisata atau rekreasi tidak mengenal profesi aslinya. Apakah bukan begini, Kang? Misalkan di kepolisian ternyata ruwet gitu, dengan adanya terjadi sesuatu hal gitu ya yang tidak diinginkan, akhirnya dilemparkan kepada mending pariwisata lah, itu obat untuk semuanya, itu kejenuhan untuk itu gitu, menghindari dari kejenuhan maksudnya. Nah kalau bicara kejenuhan sih semua profesi juga pasti mengalami. Tanya dokter-dokter yang di rumah sakit, apalagi kemarin pada masa COVID tuh, mereka termasuk para perawat dan sebagainya kerja keras menolong sesama manusia, pasti juga ada titik jenuhnya. Kalau supir, kalau guru dan lain pasti semua titik jenuh, sehingga pada saat musim liburan umumnya kan senang rekreasi. Artinya pariwisata itu tidak mengenal profesinya apa, usianya berapa, gendernya apa, sukunya apa, enggak, semua senang main. Mungkin ada 0,0 sekian persen lah orang yang nggak suka main ya. Itu mah yang suka menyendiri di kamar, tutup pintu, tutup jendela. Pampir namanya. Tapi secara umum orang itu siapapun pasti seneng lah rekreasi. Oke kan. Mungkin sebelum mengakhiri perbincangan kita pada kesempatan kali ini, ada ajakan atau himbauan kepada masyarakat khususnya yang Sumedang dan bukan di Sumedang aja sebenarnya kan, karena radio RKS ini bukan hanya didengarkan lewat pemancar Subang, Indramayu dan yang sebagainya, tetapi kita juga pakai streaming yang go internasional juga. Jadi pendengar kita ada yang di luar provinsi juga, ada yang di luar negara juga. Mungkin ada ajakan seperti itu kan? Ya baik teman-teman sekalian dimanapun para pemirsa sekalian berada. Pada kesempatan ini saya menghimbau bagi teman-teman yang suka pariwisata, satu bisa bergabung di Genpari bukan semata-mata piknik bersama. Ada nilai-nilai yang di luar soal piknik bersama. Piknik bersama itu automatically sebetulnya sambil jalan kita bisa menikmati setiap potensi. Tapi di luar itu membangun kebersamaan, persaudaraan, persahabatan, silaturahmi ke kampung-kampung dan lain sebagainya, itu banyaklah asik. Kita merasakan jati diri bangsa, gotong royong penuh persaudaraan itu pada saat kita kunjungan di desa-desa, kita tinggal, kita nginep bisa di saung-saung, bukan hanya di hotel-hotel dan sebagainya. Dan bagaimana masyarakat pedesaan begitu ramah menyambut kita dengan segala kebaikannya tentunya ya. Dari mulai entah itu nginepnya di mana, makannya apa dan seterusnya, itu merasa kebahagiaan yang tidak ternilai dengan rupiah. Yang keduanya, kita juga bisa mengidentifikasi potensi wisata dan potensi produk ekonomi kreatif yang dihasilkan oleh saudara-saudara kita para UMKM di desa-desa. Yang belum tersentuh oleh yang nasional gitu, tapi ya kualitasnya tidak kalah gitu ya kan ya? Ya sebetulnya bukan soal tersentuh, sebetulnya kalau bicara kualitas, ada banyak produk UMKM di desa-desa yang luar biasa. Cuman kan bicaranya biasanya masalah bagaimana pemasaran dan lain sebagainya.
inilah sentuhan-sentuhan yang perlu bantuan dan kita turut andil diantaranya mempromosikan produk-produk kreatif itu. Jadi para pemirsa di berbagai daerah dan lain sebagainya, kita bisa mengenal, mengidentifikasi beberapa potensi tadi. Artinya ini semua peluang. Kalau ditindaklanjuti oleh teman-teman, peluang ini menjadi kesempatan yang bagus untuk melakukan bisnis. Jadi tidak perlu lagi memikirkan susahnya produksi, udah fokus aja di pemasaran gitu. Ini ya, bagus ya. Di samping hal-hal yang lainnya, kita bisa melakukan investasi sosial di daerah-daerah itu karena kita banyak mengedukasi juga di bidang pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, pengembangan wisata dan lain-lainnya gitu. Ada banyak hal. Nah, oleh karena itu dengan menyeimbangkan konsep istilahnya duniawiyah dan ini untuk kepentingan akhirat, ya insya Allah kebahagiaan itu akan lebih paripurna daripada hanya kita rombongan kumpulan tukang piknik saja misalnya ke satu tempat, anggaplah contohnya ke pantai, di sana api unggun dan lain sebagainya lalu pulang gitu ya. Nah, bukan hanya itu, kita combine programnya itu. Dan teman-teman, sekali lagi potensi wisata yang ada di tiap daerah, yang ada di tiap desa, yang paling tahu adalah warga setempat. Orang lain itu tidak tahu. Kita datang membantu ke sana, tetap harus digait oleh teman-teman yang ada di masing-masing daerah dan desa itu. Jadi berkolaborasinya akan lebih enak. Atau kalau teman-teman ada yang ingin mengundang kita untuk melakukan survei dan evaluasi potensi wisata di desanya, boleh. Tinggal langsung aja hubungi, bisa lewat RKS Radio ini ya, ataupun lewat Genpari yang lainnya di daerah masing-masing ya, yang di Sumedang, yang Indramayu ke Indramayu dan sebagainya gitu. Itu bisa silahkan kerjasama. Jadi undang, kita nanti evaluasi, survei, kita bisa memberikan feedback apa dan bagaimana mengembangkan potensi yang ada di desa masing-masing. Apalagi sekarang kan seolah-olah para wisata itu, tempat pariwisata maksudnya diwajibkan untuk hadir di desa-desa di seluruh Indonesia. Makanya pemerintah secara khusus melahirkan program yang disebut desa wisata. Ini Kemendes punya program yang mensupport itu, Kementerian Pariwisata dan Ekra pun punya program. Jadi dua kementerian ini sebenarnya concern. Makanya turunannya lahirlah baik dari Permendes maupun kementerian dari peraturan Menteri Pariwisata yang semuanya support, saling mendukung bagaimana desa-desa di Indonesia ini bisa lahir jadi desa wisata. Hanya mohon maaf juga kadangkala masih ada beberapa persepsi yang keliru di tengah-tengah masyarakat. Kadangkala ada desa yang didahului dikasih SK desa wisata. Setelah dapat SK-nya mereka bingung. Nggak berkembang dan mereka juga bingung. Saya punya SK desa wisata, tapi apa yang harus saya lakukan? Padahal prosedur idealnya itu ya teman-teman dari desa yang harus aktif dan kreatifnya. Paling tidak ada 3 prasyarat penting nih. 1, keindahan alam ya, attractiveness-nya. Yang kedua, kaitan dengan sosial budaya, kebiasaan-kebiasaan, seni, budaya yang khas di desa itu. Yang ketiga adalah produk desa yang khas. Itu bisa cenderamata, bisa makanan, minuman, dan sebagainya lah. Nah, ketika 3 syarat ini terpenuhi, kepala desa berkirim surat ke bupati melalui kepala dinas pariwisata untuk penetapan. Setelah menerima surat itu, kepala dinas pariwisata biasanya mengirim asesor. Biasanya entah 2 atau 3 orang dikirim ke desa itu untuk melakukan asesmen. Apakah betul desa ini memenuhi 3 syarat tadi? Nah, jadi setelah dievaluasi dan lain sebagainya dianggap memenuhi, mereka tim asesor laporan ke kepala dinas bikin surat ke bupati, nanti bupati mengeluarkan SK. Artinya SK desa wisata diterima oleh kepala desa itu ketika memang desa itu udah memenuhi 3 kriteria tadi. Jadi bukan SK-nya yang didahulukan setelah itu bingung gitu. Nah ini persepsi yang seringkali keliru gitu. Yang keduanya ini juga begini. Salah satu persyaratan desa wisata itu ada kelompok yang sadar wisata atau sering disebut Pokdarwis. Pokdarwis selama ini sering dianggap organisasi. Jadi kadang-kadang ditanya itu pengurus Pokdarwis kabupaten siapa, kecamatan siapa, desa siapa, di itu siapa gitu.
Pokdarwis itu adalah penamaan bagi kelompok-kelompok yang memiliki kesadaran untuk memajukan pariwisata. Di dalamnya boleh misalnya Asita ya yang terkait dengan masalah travel agent, itu kan kelompok yang memiliki sadar wisata juga. Teman-teman yang tergabung di PHRI ya, Persatuan Hotel dan Restoran, mereka yang sadar wisata itu kelompok sadar wisata. Ada teman-teman yang bergerak di Asperwi ya, ada teman-teman yang bergerak di misalnya tour guide HPI ya, Himpunan Pramu Wisata Indonesia, dan itu adalah kelompok-kelompok yang sadar wisata. Termasuk Genpari itu sadar wisata. Jadi kalau di kecamatan atau di desa itu ada pengurus Genpari misalnya, itu desa itu sudah memiliki kelompok sadar wisata. Berarti jadi Darwis itu bukan nama organisasi. Bukan nama organisasi, nama kelompok yang memiliki kesadaran wisata. Nama organisasinya apa saja boleh. Termasuk gitu. Genpari. Iya, termasuk Genpari gitu. Jadi kalau di desa misalnya ada pengurus Genpari, jangan dianggap oh ini belum ada Pokdarwis. Ini yang seringkali keliru. Ya itu artinya kalau ada organisasi pariwisata lain misalnya namanya X ada di desa itu juga udah sama. Jadi bukan hanya soal satu nama organisasi atau tidak. Nah ini yang main keliru kadangkala, oh belum ada Pokdarwisnya, dianggap belum memenuhi persyaratan. Padahal ada kelompok organisasi lain, cuma namanya tadi Pokdarwis itu kelompok, bukan nama organisasi. Nama organisasinya bisa macam-macam. Oke, gitu. yang tadi sudah disebutkan. Iya. Oke, ada tambahan lagi untuk masyarakat. Ya poinnya gini, jadi teman-teman satu yang ingin mendalami ilmu bidang kepariwisataan, Genpari punya pusdiklatnya, pusdiklat Pariwisata Genpari itu yang memang banyak selama ini mendidik, membina, melahirkan dalam rangka pemenuhan kompetensi SDM pariwisata Indonesia. Mungkin suka mengadakan pelatihan-pelatihan. Ya pelatihan ada banyak sekali. Yang terakhir kita kemarin pelatihan mitigasi bencana di objek wisata dan berbagai pelatihan-pelatihan lainnya, baik standarisasi homestay, tata kelola objek wisata dan sebagainya, termasuk standarisasi tour guide gitu. Karena tour guide itu begini, saya juga ingin menyampaikan masukan ya bahwa begini, tour guide itu seringkali diterjemahkan kemampuan untuk menggait sebuah tim atau rombongan wisatawan ya dengan itinerary tertentu ke objek tertentu. Dianggap semuanya smooth atau manis gitu. Tetapi jarang diajarkan bagaimana jika di perjalanan itu ada masalah. Misalnya saya ambil contoh, kita mau main ke objek wisata air terjun, naik misalnya ke bukit atau ke hutan. Anggap ada orang yang gak kuat terus pingsan. Tanya tour guide, kalau ada salah satu rombongannya yang pingsan diapain gitu. Itu benar-benar ya. Betul. Karena itu realistis. Artinya mungkin ada yang nggak kuat terus dia pingsan. Atau misalnya yang terpleset. Kalau terpleset ke lumpur mungkin hanya kotor aja. Kalau terpleset kebetulan dari atas ke bawah lalu ada batu patah tulang. Apa yang dilakukan oleh tour guide kalau ada satu pesertanya yang patah tulang? Atau kena bambu kayu lalu sobek pahanya, bleeding ya, pendarahan yang banyak. Bagaimana cara menghentikan pendarahan? Lagi asik duduk-duduk di lapang atau lihat di pinggir danau, lalu ada serangga atau kalajengking atau apapun binatang berbisa menggigit, apa yang harus dilakukan? Itu saya ngetes begitu kepada orang yang punya sertifikat tour guide, banyak yang nggak bisa menjawab. Nah, iya. Jadi menerangkan ini tempat wisata gitu ya. Nah, kalau standarisasi tour guide di Genpari lebih komplit materinya, lebih lengkap dari yang sudah distandarisasi yang ada gitu. Oke, jadi kalau yang sekarang sudah bergabung di yang lain juga kalau mau ikut pelatihan boleh. Ya? Saling melengkapi sebetulnya. Artinya gini, bukan tidak boleh yang lain, bukan. Enggak. Saling mendukung, ya, saling mendukung dan ilmu itu bisa saling melengkapi. Saya termasuk salah seorang yang kadangkala diminta untuk mengevaluasi modul-modul buku-buku yang sudah dibuat oleh Kementerian Pariwisata. Dari sanalah saya ngasih masukan-masukan terhadap modul-modul yang sudah ada. Ada beberapa hal yang praktek di lapangan itu sangat penting, tetapi di dalam modul itu belum tersedia. Misalnya barusan tadi tentang tour guide. Yang keduanya contoh, sekarang itu ada yang namanya CASE ya, Clean Health and Safety Environment ya. Ini begini, dari dulu
Konsep dasarnya itu di HSE-nya. Sekarang aja karena ada COVID ditambah C clean-nya, cuci tangan, jaga jarak dan lain-lain gitu. Tetapi lihat di modul itu banyak menekankan itu C-nya aja, clean-nya aja. Cuci tangan doang. Ya cuci tangan, jaga jarak dan lain sebagainya lah terkait dengan C-nya. Salah tidak? Tidak. Tetapi ada hal yang fundamental, yaitu apa? Justru di HSE-nya. HSE-nya, stressing point itu di HSE. C itu adalah pelengkap modul karena ada COVID. Tapi sebelumnya fundamentalnya di HSE. Nah, di modul itu tidak dijelaskan. Makanya di dalam praktek banyak yang perkeliruan dalam mengelola objek wisata. Contoh realnya begini. Saya keliling air terjun dari mulai Aceh sampai Papua. Semuanya tahu lah, dilihat gitu. Sampai detik ini saya belum pernah menemukan pengelola objek wisata air terjun yang memasang jaring di atas. Coba bayangkan, kalau ada para pengunjung kan biasanya asiknya di air terjun itu turun ke bawah terus sambil mandi-mandi di air terjun dan lain sebagainya, basah-basahan. Bayangkan di hutan itu bisa ada bambu, ada kelapa, ada apapun yang jatuh. Kalau kita ketimpa hanya 5 cm, mungkin nggak terlalu sakit. Tapi kalau air terjun 30 meter, 50 meter, 80 meter, atau ada yang 100 meter, coba bayangkan ada yang di bawah. Bahaya bang. Ini apa contohnya? Ini salah satu fundamental, karena di modulnya pun nggak ngebahas itu. Makanya ini yang kita lengkapi. HSE-nya itu. Contoh lain di air terjun itu, coba lihat banyakkan batu-batu sekian lama, itu umumnya itu berlumut. Karena berlumut, kalau salah nginjek, kepleset itu bahaya. Ada nggak masalah lumut? Belum lagi kalau tiba-tiba ada air banjir karena di sini nggak hujan, di hulu hujan. Larinya mau kemana? Jalur evakuasinya. Dan petugas P3K ada nggak? Itu tidak ada, itu tidak terjadi karena di modul tidak membahas itu. Gitu. Lagian kebanyakan tempat-tempat wisata yang indah itu, yang air terjunnya yang tinggi-tinggi itu biasanya adanya di pelosok-pelosok juga ya. Iya betul. Yang harus melewati hutan-hutan. Iya. Jadi mungkin hanya ada yang air terjun di pinggir jalan gitu. Tapi jumlahnya mungkin 5%. 95% itu ya dari turun mobil masih harus jalan kaki lah gitu. Kebanyakan begitu. Oke kan, karena waktunya juga kita sudah sampai ke akhir acara, mungkin program ini juga harus berlanjut ya. Terima kasih atas. Baik, sama-sama terima kasih juga buat pemirsa sekalian. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Akang sehat selalu dengan keluarga dan semuanya. Alhamdulillah, sama-sama buat semuanya. Jangan lupa bahagianya. Amin. Oke, Sobat KKN, demikianlah bincang-bincang Dewi Ana bersama Dr. Insinyur Dede Farhan Aulawi, MMCHT. Beliau selaku Ketua Umum Genpari yang berada di Indonesia tentunya. Dan hari ini yaitu hari Senin tanggal 2 Januari 2023. Seperti biasa program ini akan berlanjut kembali nanti sama Abina, tapi ada beberapa catatan kembali yang akan Dewi ulang untuk Sobat LKS. Masalah tentang ada 3 hal yang harus LKS informatif,